Seorang customer dari sebuah bengkel merasa kecewa berat setelah tahu bahwa spare part yang dia inginkan tidak dipasang sebagaimana semestinya. Dia baru tahu bahwa pemasangan itu tidak benar setelah sampai di rumah. Maka pada malam hari dia mencoba komplain. Dia lupa nama bengkelnya, tapi dia ingat betul lokasinya karena memang sebagaimana di hampir semua kota, di satu jalan tertentu itu biasanya berkumpul bengkel-bengkel. Dia coba browsing, dia temukan nama bengkel yang sesuai dengan yang dia ingat. Kemudian dia dapat nomor teleponnya, lalu dia kontak. Satu kali dering telepon tidak terangkat, yang kedua tidak terangkat, mungkin karena memang sudah malam hari. Kemudian pada dering ketiga sudah diangkat. Maka sontak dengan nada tinggi, si customer ini langsung menyampaikan komplainnya kepada pemilik bengkel. Dia jelaskan kekecewaannya dan dia betul-betul marah dalam ungkapan itu. Si pemilik bengkel dengan sabar bertanya kepada customer ini tentang kekecewaan itu dan bahkan kemudian bertanya banyak hal hingga si customer ini dengan tidak sabar dia bilang bahwa sudah tidak usah banyak omong. Saya pengen spare part yang sebagaimana saya inginkan dan saya sudah malas untuk datang ke bengkel Anda lagi. Silakan datang ke rumah saya, ganti di rumah saya. Pada pagi harinya si pemilik bengkel mengirim mekanik ke alamat orang itu. Kemudian yang dia inginkan dituruti, spare part itu diganti sesuai dengan merek yang dia sebut. Dan sambil menunggu mekanik yang sedang mengganti spare part itu, si customer masih memiliki sisa-sisa kekecewaannya dan diungkapkannya kepada si mekanik itu. Bilang tuh pada majikanmu, berikan layanan terbaik pada customer, jangan sampai ada malpraktek seperti ini. Ini sudah zaman maju, orang itu akan memilih layanan yang terbaik, bukan hanya harga yang murah. Kemudian si mekanik yang sebenarnya tidak banyak tahu tentang masalah apa yang terjadi, dia sekedar mengikuti perintah majikannya. Dia bertanya kepada customer itu, Pak, kemarin yang layani siapa Pak? Barangkali nanti bisa menjadi masukan bagi kami untuk perbaikan. Si customer bilang bahwa saya tidak tahu namanya, saya tidak sempat tanya-tanya siapa namanya. Tapi saya ingat betul orangnya gondrong, kata si customer itu. Kemudian si mekanik bilang, loh Pak, kalau di bengkel kami tidak ada yang gondrong loh Pak. Tidak ada satupun di antara bengkel kami yang gondrong. Kalau di bengkel sebelah itu ada Pak. Bengkel kami namanya Mitra Motor. Kalau sebelah itu ini motor. Jadi mungkin tidak di kami Pak. Kemudian si customer ini kaget betul dengan ungkapan itu. Dia baru kemudian ingat bahwa nama bengkel yang kemarin dia datang itu seperti yang disebut mekanik itu. Maka dia langsung ambil telepon dan dia hubungi lagi nomor yang semalam dia hubungi. Sekali ring langsung diangkat. Dia langsung bilang, Pak, ini yang saya tadi malam telepon ya? Iya. Ini yang Bapak yang kirim mekanik sekarang ke rumahnya? Iya. Memang kemarin betul kan Pak ya? Saya ke bengkel Bapak ya? Kemudian si pemilik bengkel bilang bahwa kayaknya enggak kok Pak. Setelah saya lihat, tidak ada kemarin kami keluarkan spare part seperti yang Bapak sebutkan itu. Kemudian dia kaget betul customer ini. Loh, lalu kenapa Bapak kok kirim mekanik ke saya? Kenapa kok Bapak kok enggak bilang saja Bapak itu bukan dari bengkel Bapak? Ya, saya sih Pak, kata si pemilik bengkel, hanya ingin lakukan yang terbaik. Bapak inginkan itu pada kondisi Bapak lagi agak panik, agak marah, ya sudahlah Pak, tidak apa-apa itu. Itu untuk kebaikan kita semua, kata si pemilik bengkel yang dengan sabarnya itu. Si
si customer tidak habis pikir, dia kemudian minta maaf dengan terbata-bata karena dia ingat ternyata memang betul dia kemarin tidak datang ke bengkel yang milik orang ini. Di dalam bisnis, apa yang dilakukan oleh pemilik bengkel itu disebut dengan service excellent, layanan yang terbaik. Layanan yang terbaik itu diberikan kepada siapapun dan harus dimulai dari lingkungan yang paling dalam. Di dalam perusahaan ada pemilik, ada pengelola, ada karyawan. Kalau hubungan di antara mereka baik, layanan di antara mereka excellent, maka suasana kerja akan menjadi sangat baik. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh itu. Rasul itu baik kepada siapapun, kepada keluarganya. Beliau adalah orang yang terbaik akhlaknya, kepada sahabatnya, dan bahkan kepada musuhnya sekalipun baik. Sulit kita untuk mencontohnya, tapi harus terus berusaha. Namun, mungkin pemilik bengkel ini tidak sekedar sedang melakukan service excellent. Mungkin dia sedang berniat berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencoba berlatih sabar, dia berlatih ikhlas, dia ikhlas ngirim mekanik, dia ikhlas mengeluarkan spare part yang secara logika nanti tidak akan dibayar. Dia berkorban saja. Tapi ternyata di ujung ceritanya justru si pelanggan ini memberikan fee kepada mekanik lebih dari biasanya dia memberikan fee, dan bahkan dia titip kepada mekanik itu sejumlah uang untuk mengganti nilai spare part yang juga lebih dari 2 kali lipat harga spare part itu. Di dunia politik, service excellent itu biasanya dilakukan oleh PKS. Kader-kadernya biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang orang tidak habis pikir buat apa. Tapi mereka paham bahwa kalaupun tidak di dunia, mereka dapatkan balasannya di akhirat. Meskipun di dunia dikhianati dari dalam maupun dari luar, dianggap tidak kunjung memperoleh kemenangan yang diinginkan, tapi kader-kadernya paham bahwa pada saatnya nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iri saya sama kader-kader PKS yang konsisten. Bravo kader PKS.